Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Tukang ojek selingkuh dengan janda kembang dan menjadi gila. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang suami istri yang bernama Budi dan Siti. Mereka adalah pasangan yang sudah menikah selama 5 tahun dan mempunyai 2 orang anak kecil. Budi bekerja sebagai seorang tukang ojek, sedangkan Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang rajin menjaga rumah dan merawat anak-anak mereka. Hidup mereka tidak pernah mudah. Budi bekerja keras setiap hari menjadi tukang ojek pangkalan yang rela bekerja siang malam dalam panas atau hujan. Namun penghasilan yang dia dapatkan tidak pernah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Mereka seringkali harus berhemat bahkan untuk membeli beras dan lauk pauk sehari-hari. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Budi dan Siti selalu berusaha menjaga semangat dan kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Mereka tahu bahwa anak-anak mereka adalah semangat mereka. Mereka adalah anugerah terbesar dalam hidup mereka dan mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi kedua buah hati mereka. Setiap pagi, Budi akan membangunkan Siti dengan lembut dan berkata, "Selamat pagi sayang, mari kita berjuang bersama-sama untuk anak-anak." Siti akan tersenyum dan menjawab, "Iya, kita pasti bisa melewati semua ini bersama-sama." Anak-anak mereka, Rina dan Adi, adalah sumber kebahagiaan yang tak tergantikan bagi Budi dan Siti. Meskipun terbatas dalam hal materi, Budi dan Siti selalu berusaha memberikan pendidikan yang baik dan mencukupi semua kebutuhan untuk kedua anak mereka. Mereka tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Suatu hari ketika Budi sedang bekerja mengantar seorang penumpang di sebuah kota besar, dia bertemu dengan seorang pria yang bicara tentang peluang kerja di sebuah perusahaan konstruksi di kota tersebut. Pria itu memberikan Budi alamat dan nomor kontak perusahaan. Terasa Budi sangat bersemangat dan merasa ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan penghasilannya. Setelah Budi kembali ke desa, dia memberitahu Siti. Mereka berdua setuju bahwa ini adalah kesempatan yang harus dicoba. Namun mereka juga merasa sedih karena harus meninggalkan desa dan rumah mereka yang telah menjadi tempat tinggal selama bertahun-tahun. Akhirnya Budi dan Siti memutuskan untuk mencoba peruntungan di kota besar tersebut. Mereka meninggalkan desa untuk menitipkan anak-anaknya pada neneknya, sedangkan sepasang suami istri itu berjuang bersama di kota lain. Sepasang suami istri itu bekerja keras di tanah rantau. Di kota besar menjadi seorang tukang ojek lebih menjanjikan. Budi memilih akses ke aplikasi pengiriman makanan dan penumpang yang memungkinkannya untuk menghasilkan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Dia juga mengambil kursus daring untuk memahami lebih baik cara beroperasi dalam lingkungan kota yang lebih kompleks. Meskipun menjadi seorang tukang ojek di kota besar memiliki tantangan dan persaingan yang lebih besar, Budi terus bekerja untuk memberikan penghasilan yang lebih baik untuk keluarganya. Dia bekerja sepanjang hari, menunggu di zona-zona ramai untuk mengejar penumpang dan seringkali bekerja hingga larut malam. Kehidupan keluarga Budi menjadi semakin membaik di kampung. Anak-anak telah bersekolah dengan rajin dan Budi mampu memperbaiki rumah mereka di kampung. Meski sudah dalam kehidupan yang terhitung berkecukupan, Budi tetap menjadi tukang ojek dan bekerja keras di kota, sedangkan istrinya yang tadinya ikut bekerja kini diminta untuk beristirahat di kosan mereka.
Jadi keseharian Siti hanyalah memasak, mengajak sarapan Budi, dan menunggu suaminya pulang. Setelah beberapa tahun menjadi tukang ojek di kota besar, suatu hari Budi mendapatkan pelanggan yang sangat cantik. Wanita itu punya senyuman yang ramah dan rambut panjang berwarna coklat yang mengalir. Dalam perjalanan mengantar pulang, Budi pun berbincang-bincang kepada pelanggannya itu. "Namanya siapa?" "Neng Ratna, Bang." "Oh, pulang kerja nih." "Iya, Bang, tolong anterin sampai depan rumah ya." "Ah, kalau buat orang secantik Eneng mah, abang antar kemanapun, dimanapun, kapanpun," kata Budi. "Beneran nih, Bang?" "Iya, Neng." "Ya udah, kita jadi langganan ya, Bang. Nanti tiap mau berangkat dan pulang saya pakai jasa ojek abang aja." "Siap, Neng." Budi pun senang bukan kepala, bagaikan ketiban durian runtuh. Selain mendapatkan pelanggan cantik jelita, Budi juga mendapat rezeki nomplok karena ada orang yang menetapkannya menjadi pelanggan. Ya, Budi mengantarnya sampai ke rumah Ratna. Namun dia bingung karena melihat kondisi rumah Ratna yang sangat sepi dan gelap tanpa adanya lampu yang menyala. "Kok lampunya nggak nyala, Neng?" "Oh iya, Bang, yang depan mati, yang di dalam belum saya nyalain." "Memang nggak ada orang di rumah nih?" "Enggak, Bang, saya janda." "Oh, kasihan sekali Neng ini." Setelah mendapat bayaran dari Ratna, Budi pun langsung pamit pergi, dan di perjalanan dia masih terbayang-bayang oleh suara lembut Ratna dan juga kecantikannya. Sepulangnya di rumah, Budi mendapatkan istri yang sedang tertidur di depan televisi karena menunggunya pulang. Budi pun melihat dengan seksama istrinya. Kemudian dia membandingkan si istri dengan Ratna pelanggannya. "Kenapa istriku buruk rupa begini ya?" bisik Budi seorang diri. Pagi hari ini Budi terbangun dengan lebih bersemangat karena hari itu Budi sudah janjian akan menjemput pelanggan cantiknya Ratna. Budi mandi dengan begitu lama. Dia berharap hari itu dirinya menjadi wangi. Tak lupa Budi juga meminta istrinya untuk menggosok rompi ojek identitasnya agar terlihat rapi. Siti yang melihat perilaku Budi yang sangat semangat juga ikut bersemangat dan mengira bahwa suaminya dalam kondisi mood yang baik untuk bekerja, sehingga dirinya sebagai istri akan mendukung penuh apapun yang membuat suaminya bagus. Hingga waktu yang ditunggu-tunggu tiba, sebuah notifikasi pesanan ojek online dari Ratna muncul di layar HP Budi. Dengan semangat dia segera mengegas motornya melaju menuju rumah Ratna. Ratna yang mendapati Budi sudah sampai pun segera naik ke motor itu. Di perjalanan Budi mengajak ngobrol Ratna seperti biasa, hingga perlahan-lahan tangan Ratna mulai memeluk Budi. Mendapati hal itu senang bukan main dirinya dan memberanikan diri untuk menyentuh tangan Ratna yang ada di lingkar perutnya. Iya, tapi bukannya melepaskan pelukannya, Ratna malah mengencangkannya dan membuat Budi tersenyum gembira. Budi pun selesai mengantar Ratna ke kantornya. Dia pun mendapat komisi lebih dari Ratna karena jasanya dan sudah menjemputnya dengan cepat. Pagi hari selanjutnya Budi mengojek seperti biasa dan pertemuan-pertemuan mereka yang semakin sering membuat Budi dan Ratna semakin dekat. Budi merasa dia terdorong oleh perasaan baru yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia tidak pernah merasa bersalah kepada Siti istrinya dan anak-anaknya yang telah berjuang bersamanya melewati banyak kesulitan. Budi juga mulai memberanikan diri untuk mampir ke rumah Ratna, si janda kembangnya tinggal sendirian. Selepas mengantarnya pulang, Ratna juga kerap membuatkan kopi dan memijit Mas Budi di dalam rumahnya. Karena berduaan dengan janda kembang itu, Budi dan Ratna pun melakukan hubungan terlarang di rumah Ratna. Setelahnya, Budi langsung pulang dengan perasaan gembira. Setibanya di rumah, Siti melaporkan bahwa sudah saatnya bagi anak-anak yang di kampung membayar uang sekolah. Sejenak Budi lupakan hal itu. Selama ini dia terlalu terlena dengan hubungannya bersama si janda kembang, hingga dia lupa dia memiliki anak yang harus dibiayai. Budi pun kalang kabut. Dengan terpaksa dia mengatakan kepada si istri bahwa uang yang dia kumpulkan belumlah cukup, hingga dia meminta Siti untuk kembali bekerja menjadi buruh cuci tetangganya.
Siti pun kaget bukan main. Bukannya selama ini Budi selalu berangkat pagi pulang malam dengan semangat. Kalau bukan untuk mencari nafkah, lalu untuk apa lagi? Ditambah kini uang yang diberikan kepada Siti jumlahnya juga berkurang drastis. Dia tak mengira bahwa pekerjaan suaminya itu sedang sepi, karena Budi tak juga menunjukkan depresi atau banyak pikiran hingga suatu hal yang terlintas di pikiran Siti, yaitu Budi main judi. Dengan berat hati pelan-pelan Siti pun menanyakan hal itu kepada Budi. "Pak, Ibu boleh tanya sesuatu?" "Ngomong tinggal ngomong, Bu." "Akhir-akhir ini Bapak selalu berangkat pagi dengan semangat, dengan senang. Pulang larut juga dengan senang juga. Ibu ikut senang karena Bapak terlihat seperti tidak ada beban. Tapi kok uang yang Bapak kasih makin hari makin dikit ya? Apa Bapak punya hutang atau Bapak main judi?" "Astagfirullahalazim, Bu, istighfar. Jangan menuduh suamimu sembarangan. Kalau Bapak punya utang, pasti sudah ada orang sangar menagih di kosan ini. Ditambah lagi kalau Bapak main judi, pasti kita tambah miskin, Bu." "Iya Pak, maaf. Sudah, Ibu jangan banyak pikiran. Bapak capek. Pulang kerja bukannya disambut dengan gembira, malah dicurigai begini begitu." Selepas marah-marah dengan Siti, Budi pun langsung pergi meninggalkan rumahnya. Dia ke warung kopi untuk merokok dan menghilangkan pikirannya. Beberapa hari kemudian, seperti biasa Budi mengantar pulang Ratna ke rumahnya. Seperti biasa pula, Budi selalu mampir ke dalam rumah Ratna. Namun kali ini raut wajah Ratna tidak seperti biasanya. Dia nampak murung seperti orang kebingungan. "Kamu kenapa sayang?" tanya Budi. "Ih ayah, Neng lagi pusing nih dan lagi butuh duit buat beli tas baru. Temen-temen yang udah punya tas baru di kantor dan Neng diledekin temen terus karena Neng tasnya itu-itu aja." "Oh, memang berapa harganya?" "Kalau Neng bilang emang ayah mau beliin ya?" "Tergantung harganya. Neng mau beli tas harganya 10 juta aja." "Wah, mahal banget sayang, abang gak punya uang segitu." "Masa sih gak punya? Abang udah gak sayang lagi sama Neng." "Abang masih sayang lah, tapi uang segitu mau dipakai buat bayar sekolah anak abang di kampung." "Anak abang kan bisa nanti dulu bayar sekolahnya, kan lulusnya masih lama bang. Ini buat Neng seneng, udah darurat, beliin aja ya sayang," ujar Ratna. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Budi mengiyakan. Dirinya merelakan uang sekolah anaknya di kampung demi membelikan tas selingkuhannya itu. Sementara Siti merasakan perubahan dalam perilaku Budi. Meskipun dia tidak tahu tentang hubungan Budi dengan Ratna, dia merasa bahwa suaminya semakin menjauh darinya. Di kehidupan mereka semakin menjadi rumit dengan ketegangan yang tumbuh di antara mereka. Suatu hari Siti menemukan sebuah pesan singkat di ponsel Budi yang mengungkapkan hubungan selingkuhannya dengan Ratna. Siti hancur dan marah ketika mengetahui kebenaran ini. Dia merasa dikhianati dan kecewa oleh suaminya Budi, menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan yang besar dan merusak hubungannya dengan Siti. Dia mencoba menjelaskan dan meminta maaf, tapi kerusakan telah terlalu besar. Siti merasa sangat terluka dan kehilangan kepercayaan pada Budi. Ketika anak-anak mereka mengetahui tentang perselingkuhan ini, mereka juga merasa hancur. Mereka telah menjadi saksi bagaimana orang tua mereka yang mereka anggap teladan merusak hubungan mereka dengan selingkuh. Rina dan Adi merasa kecewa dan bingung. Siti merasa bahwa kepercayaan dan komitmen dalam pernikahan mereka telah rusak. Dia merasa sulit untuk melanjutkan hubungan yang telah terguncang. Setelah pertimbangan yang mendalam, Siti akhirnya memutuskan bahwa dia ingin mengajukan permohonan cerai. Keputusan untuk bercerai bukanlah keputusan yang dibuat dengan mudah, terutama ketika ada anak-anak yang harus dipikirkan. Rini dan Adi, anak-anak Budi dan Siti, juga merasa terkejut dan bingung dengan situasi ini. Mereka harus menghadapi perasaan kehilangan dan ketidakpastian tentang masa depan keluarga mereka. Setelah melalui serangkaian pertimbangan dan konseling, pernikahan Budi dan Siti akhirnya memutuskan untuk bercerai. Keputusan ini diambil dengan hati berat karena mereka menyadari bahwa hubungan mereka telah terluka parah dan tidak dapat diperbaiki.
Ini adalah langkah yang sulit, tapi mereka merasa ini adalah keputusan yang terbaik. Proses perceraian tidak pernah mudah. Budi dan Siti harus menghadapi berbagai tugas administratif, seperti pembagian harta dan keuangan, serta membuat perjanjian tentang hak asuh dan dukungan anak-anak mereka, Rina dan Adi. Proses ini membutuhkan waktu dan usaha, tetapi mereka mencoba untuk tetap menjalani proses ini dengan sebaik mungkin untuk melindungi kepentingan terbaik anak-anak mereka. Setelah perceraian itu, rupanya Budi malah menjadi terpuruk dan galau. Dirinya menjadi tidak semangat bekerja hingga akhirnya menjadi pengangguran. Dalam keterpurukannya, Budi sadar dan merasa kehilangan. Tidak hanya hubungan pernikahannya dengan Siti, tapi juga bagian penting dari hidupnya. Mereka telah berbagi begitu banyak kenangan dan pengalaman bersama sehingga perasaan kekosongan sangat kuat. Budi yang menjadi pengangguran pun miskin seketika. Kegiatannya sehari-hari hanyalah mengantar jemput Ratna tanpa adanya uang imbalan. Ratna yang merasa Budi sudah tidak berguna akhirnya mengakhiri hubungan mereka. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa pacaran dengan pria yang tidak punya pekerjaan, hingga akhirnya Budi pergi dari rumah Ratna. 2 kali diakhiri hubungannya dengan seorang perempuan membuat Budi bertambah kalau. Pikirannya makin sulit dimengerti, bahkan Budi semakin sering melamun antara apa yang ada di pikirannya, hingga beberapa bulan kemudian Budi yang memang tidak bekerja terlihat duduk di pinggir jalan dengan baju kumal dan usang. Dirinya kemudian diciduk oleh Satpol PP yang bertugas membersihkan dan menertibkan kota. Saat itu Budi yang ternyata sudah mengalami gangguan jiwa hingga akhirnya Satpol PP itu mengirim Budi ke rumah sakit jiwa tanpa mencari tahu identitas dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.